Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran terakhir di subtema 1, yaitu hidup dalam rukun, pembelajaran ke-6. Yang mana pada pelajaran hari ini itu ada muatannya ada dua, yaitu PKN dengan materi hidup rukun, kemudian ada bahasa dengan kalimat tanya ya, atau menggali informasi penting menggunakan kalimat tanya. Langsung saja kita buka buku itu di halaman 38 kalau di buku pembelajaran 6-nya. Di sini kalian akan disajikan kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Di sini ada PJOK tapi kita lewatkan saja kapan dan di mana. Kalau di sini untuk menerapkan hidup rukun dalam perbedaan, contoh yang ada adalah sesuai materi saat pengibaran bendera atau saat pasukan Paskibraka bertugas menjadi melakukan pengibaran bendera. Di sini biasanya kalau Paskibraka itu diseleksi dari anak-anak SMA seluruh Indonesia. Nanti itu akan dijadikan petugas bendera, pengibar bendera di Istana Presiden. Biasanya sih seperti itu tiap tahun ya. Karena perbedaan seleksi atau perbedaan asal tempatnya, ada yang dari Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan sampai Papua. Jadi mereka tuh biasanya berbeda-beda asal, berkumpul menjadi satu dengan tugas yang sama, yaitu mengibarkan bendera. Karena mereka berbeda, mereka harus rukun agar kelangsungan pengibaran benderanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Itu ya makna hidup rukun dalam kegiatan Paskibraka. Kemudian kita lanjutkan ke itu tadi PKN-nya ya, hidup rukun ya. Kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Ayo membaca. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Baik, seperti yang Bapak bilang tadi, terdiri dari tim ya. Namanya tim ini kan banyak, bukan satu orang, berarti lebih dari satu orang. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Jadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Oke, kita baca teks berikut. Oh ya, ini pengibaran bendera pada 17 Agustus ya di Pegangsaan Timur pertama kalinya. Dan sebelahnya ini adalah Abdul Latif Hendraningrat yang akan kita bahas di pelajaran saat ini. Oke, bacaannya berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lanjut. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Gambar yang tadi ya, gambar yang di atas atau yang di halaman 40. Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat. Nama sekolahnya dulu Perguruan Rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat menjadi komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Itu tadi bacaan sekilas tentang pengibaran bendera merah putih yang dilakukan di Pegangsaan Timur di Jakarta, yang dilakukan pertama kali oleh beberapa pasukan pengibar bendera, salah satunya adalah Abdul Latif Hendraningrat. Selanjutnya nanti di sini kalian bisa menggali informasi penting dari bacaan tadi dengan cara menggunakan kalimat tanya. Jangan lupa kalau membuat peta pikiran di tengah-tengahnya ini tulislah judul dari bacaan tersebut. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Itu judulnya ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas pojok kiri. Apa yang terjadi? Apa sih topik bacaan itu?
Topik bacaannya adalah pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mengapa? Karena pada saat itu merupakan hari proklamasi negara Indonesia di mana ada pengibaran bendera pusaka. Jadi, pengibaran bendera ini melambangkan bahwa negara itu merdeka dan berdaulat ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa? Nah, siapa sih pengibarnya? Jadi pengibarnya adalah Latif Hendraningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Bagaimana? Oke. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Jadi kejadian itu adalah di Pegangsaan Timur ya, ketika setelah proklamasi dibacakan baru pengibaran bendera merah putih. Kemudian kapan? Pada 17 Agustus 1945. Di mana? Di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke. Seperti itu ya, kalau kalian mau mencari tahu informasi penting dari sebuah bacaan, menggunakan kalimat tanya dalam bentuk peta pikiran. Bapak rasa cukup untuk hari ini ya pembelajaran kita. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ke Pak Guru. Silahkan, Bapak tunggu kritik dan masukannya. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.